Sebelum masuk ke video penjelasan dari kelompok 7, kita tonton video tentang Supertext DIDUCAT secara umum dulu ya. Untuk dapat bersaing di era global saat ini, diperlukan peningkatan produktivitas dan daya saing, yang salah satunya melalui pendidikan dan pelatihan vokasi. Salah satu kunci sukses mengembangkan pendidikan dan pelatihan vokasi adalah adanya keterlibatan industri. Pemerintah telah menerbitkan PP 45 tahun 2019 dan PMK 128 2019 yang mengatur mengenai pemberian insentif pajak berupa pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar 200% bagi pelaku industri yang ikut serta dalam pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi. Insentif pajak ini diberikan kepada wajib pajak badan dalam negeri yang menyelenggarakan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan atau pembelajaran dalam rangka pembinaan atau pengembangan SDM berbasis kompetensi tertentu. Untuk dapat memanfaatkan insentif pajak ini, wajib pajak harus memiliki perjanjian kerjasama dengan SMK, MAK, Poltek, dan BLK. Selain itu, wajib pajak tidak dalam kondisi rugi fiskal pada tahun bersangkutan dan telah mendapatkan surat keterangan fiskal atau SKF yang dapat diurus secara online melalui kanal DJP. Wajib pajak dapat melakukan pengajuan insentif ini melalui sistem OSS atau lewat kantor wilayah pajak di mana wajib pajak berada. Sistem akan mengirimkan notifikasi apakah wajib pajak tersebut memenuhi syarat atau tidak. Apabila memenuhi syarat, wajib pajak wajib melaporkan rincian biaya yang telah dikeluarkan untuk kegiatan vokasi paling lambat bersamaan dengan penyampaian SPT. Biaya-biaya yang dapat diklaim antara lain berupa biaya untuk penyediaan fasilitas fisik khusus, uang saku peserta, honor instruktur, biaya untuk barang dan bahan, serta biaya sertifikasi kompetensi. Bagaimana perhitungannya? Misalkan, perusahaan memiliki penghasilan bruto sebesar 200 juta dan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan vokasi adalah sebesar 75 juta. Sebelum adanya PP 45, penghasilan kena pajak perusahaan adalah sebesar 125 juta. Setelah adanya PP 45, biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan vokasi akan dikalikan 2 dan hasil perkalian tersebut akan mengurangi penghasilan bruto perusahaan. Jadi, penghasilan kena pajak perusahaan tersebut hanya terhitung sebesar 50 juta. Insentif ini diberikan dengan tujuan mendorong keterlibatan industri dalam pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan mengurangi gap demand supply labor, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing. Tunggu apa lagi? Yuk manfaatkan kesempatan ini untuk bersama membangun Indonesia lebih baik. Setelah menonton video tadi, kita sudah mengetahui secara umum apa itu Supertext DIDUCAT. Kalau gitu kita lanjut ke penjelasan. Dari kelompok kami ya, Supertext Deduction kegiatan vokasi. Supertext Deduction adalah insentif pajak yang diberikan pemerintah kepada perusahaan yang terlibat dalam pendidikan dan vokasi. Insentif ini memungkinkan perusahaan mendapatkan pengurangan pajak lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk mendukung pelatihan vokasi. Dengan tujuan mendorong partisipasi aktif perusahaan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai kebutuhan industri. Di Indonesia, kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 128/PMK tahun 2010 sampai dengan 2019. Perusahaan dapat memperoleh pengurangan pajak hingga 300% dari biaya R&D untuk inovasi atau daya saing industri dan 200% dari biaya pendidikan dan pelatihan vokasi untuk mengembangkan tenaga kerja terampil. Tujuan utama dalam kebijakan ini yaitu yang pertama ada meningkatkan keterlibatan industri dalam pendidikan vokasi. Nah, perusahaan didorong untuk bekerja sama dengan lembaga pendidikan melalui program magang, penyusunan kurikulum, atau pemberian beasiswa. Yang kedua, mendorong investasi dalam pengembangan tenaga kerja terampil. Nah, insentif ini memotivasi perusahaan untuk mengalokasikan lebih banyak sumber daya dalam pelatihan dan meningkatkan kualitas lulusan vokasi. Dan yang ketiga, mengurangi pengangguran lulusan vokasi.
Dengan keterlibatan industri, pelatihan vokasi lebih relevan dengan kebutuhan pasar, sehingga meningkatkan peluang lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Super Tech Deduction dalam pendidikan vokasi. Dalam konteks pendidikan vokasi, Super Tech Deduction ini diberikan kepada perusahaan yang berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang mendukung pengembangan keterampilan tenaga kerja dan meningkatkan kualitas pendidikan vokasi. Adapun beberapa partisipasi perusahaan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan insentif ini, yang pertama, menyelenggarakan pelatihan vokasi bagi tenaga kerja atau siswa SMK dan perguruan tinggi vokasi. Pelatihan vokasi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri. Perusahaan yang berkontribusi dalam menyelenggarakan program pelatihan bagi siswa sekolah menengah maupun mahasiswa di perguruan tinggi vokasi berhak mendapatkan insentif Super Tech Deduction. Program pelatihan ini bisa berupa kursus teknis, pelatihan keterampilan spesifik, atau program sertifikasi yang diakui industri. Dengan demikian, lulusan pendidikan vokasi memiliki keterampilan yang lebih relevan dan siap kerja sesuai dengan standar yang diterapkan di dunia usaha dan di dunia industri. Yang kedua, memberikan kesempatan magang atau praktik kerja lapangan bagi peserta didik vokasi. Salah satu tantangan utama dalam pendidikan vokasi adalah keterbatasan pengalaman praktik yang dimiliki peserta didik sebelum memasuki dunia kerja. Oleh karena itu, perusahaan yang membuka kesempatan magang atau praktik kerja lapangan bagi siswa dan mahasiswa vokasi dapat memperoleh manfaat dari kebijakan Super Tech Deduction. Dalam program ini, peserta didik mendapatkan pengalaman langsung dalam lingkungan kerja nyata yang memungkinkan mereka untuk mengasah keterampilan teknis, memahami budaya kerja industri, dan membangun jaringan profesional. Selain itu, bagi perusahaan, program ini juga berfungsi sebagai ajang pencarian bakat baru yang potensial untuk direkrut sebagai tenaga kerja tetap di masa depan. Yang ketiga, menyediakan fasilitas dan peralatan pembelajaran untuk sekolah vokasi. Pendidikan vokasi yang berkualitas tidak hanya bergantung pada kurikulum yang baik, tetapi juga ketersediaan fasilitas dan peralatan yang memadai. Untuk itu, perusahaan yang berkontribusi dalam penyediaan fasilitas dan peralatan pembelajaran bagi sekolah vokasi dapat memanfaatkan insentif Super Tech Deduction. Bentuk kontribusi ini bisa berupa donasi alat-alat produksi, perangkat lunak, laboratorium simulasi, atau teknologi terkini yang digunakan dalam industri. Dengan adanya fasilitas yang lebih modern dan sesuai dengan perkembangan industri, peserta didik vokasi dapat belajar menggunakan peralatan yang sama dengan digunakan di dunia kerja, sehingga mereka lebih siap ketika memasuki industri setelah lulus. Yang keempat, menyediakan tenaga ahli dari industri untuk mengajar di sekolah vokasi. Keterlibatan tenaga ahli dari industri dalam proses pembelajaran di sekolah vokasi sangat penting untuk memastikan bahwa materi yang diajarkan selalu relevan dengan perkembangan industri terkini. Perusahaan yang mengirimkan tenaga ahli mereka untuk mengajar atau memberikan pelatihan kepada siswa vokasi dalam memperoleh insentif pajak melalui Super Tech Deduction. Tenaga ahli industri ini dapat berperan dalam memberikan kuliah tamu, pelatihan teknis, atau membimbing proyek-proyek berbasis industri bagi peserta didik. Dengan adanya keterlibatan praktik industri ini, peserta didik tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis saja, tetapi juga wawasan langsung dari pengalaman nyata di lapangan. Agar perusahaan dapat memanfaatkan insentif Super Tech Deduction, terdapat beberapa syarat dan tahapan yang harus dilalui. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah, sehingga memberikan manfaat nyata bagi pengembangan pendidikan vokasi dan tenaga kerja di Indonesia. Adapun tahapan yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjalin perjanjian kerjasama atau PSK.
Perusahaan harus bekerja sama dengan lembaga pendidikan vokasi seperti SMK, Politeknik, atau perguruan tinggi vokasi dan membuat perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama ini mencakup seperti kontribusi perusahaan, jenis pelatihan, hak dan kewajiban, serta durasi kerjasama. Nah, PKS menjadi dasar hukum yang diperlukan untuk mengajukan insentif pajak. Yang kedua, mendaftar program vokasi di OSS. Setelah PKS, perusahaan wajib mendaftarkan program vokasi ke sistem OSS atau Online Single Subscription untuk mendapatkan status eligible. Nah, di sini perusahaan wajib mengisi data terkait program, jenis kegiatan, institusi mitra, estimasi biaya, dan dampak yang akan diharapkan. Nah, dengan status eligible menunjukkan bahwa program tersebut memenuhi syarat dari pemerintah. Dan yang terakhir yaitu melaporkan biaya vokasi ke DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Perusahaan harus melaporkan biaya kegiatan vokasi dalam pelaporan pajak tahunan ke Direktorat Jenderal Pajak dengan melampirkan dokumentasi terkait, bukti pengeluaran biaya, salinan PKS, dan konfirmasi status eligible dari OSS. Setelah diverifikasi, perusahaan dapat mengklaim pengurangan pajak hingga 200% dari biaya yang dikeluarkan. Dengan mengikuti tahapan ini, perusahaan dapat memanfaatkan insentif super tax deduction secara maksimal. Yang selanjutnya ada manfaat super tax deduction untuk pendidikan vokasi. Kebijakan super tax deduction memberikan insentif pajak hingga 200% bagi perusahaan yang terlibat dalam pendidikan vokasi. Kebijakan ini mendorong sinergi antara dunia usaha dan pendidikan serta meningkatkan kualitas SDM di Indonesia. Ada beberapa manfaat utamanya. Yang pertama itu meningkatkan investasi industri. Perusahaan terdorong untuk berinvestasi lebih besar dalam pelatihan vokasi seperti magang, sertifikasi, dan kursus keterampilan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional perusahaan. Yang kedua ada mendorong keterlibatan perusahaan. Perusahaan lebih aktif terlibat dalam pendidikan vokasi, misalnya dengan menyediakan magang, menyusunkan kurikulum, memberikan pelatihan, dan menyediakan fasilitas dan teknologi terbaru. Yang ketiga ada mengurangi beban pajak. Perusahaan mendapatkan pengurangan pajak yang signifikan sehingga dapat mengalokasikan dana untuk pengembangan bisnis lain sambil tetap menjalankan tanggung jawab sosial atau CSR. Yang keempat ada mengurangi mismatch dan meningkatkan keterampilan lulusan. Lulusan vokasi mendapatkan pelatihan yang relevan dengan dunia kerja, sehingga lebih mudah terserap oleh industri. Ini membantu menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan daya asing tenaga kerja nasional. Meskipun kebijakan ini memberikan banyak manfaat, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi. Yang pertama itu kurangnya sosialisasi kepada DUDI mengenai manfaat dan prosedur klaim insentif. Yang kedua, yaitu proses administrasi yang masih kompleks, terutama dalam pendaftaran di sistem OSS yang sering mengalami kegangguan. Yang ketiga yaitu minimnya koordinasi antara Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, dan dunia usaha. Yang terakhir ada kurangnya data dan evaluasi mengenai efektivitas kebijakan ini. Selanjutnya, rekomendasi untuk meningkatkan implementasi super tax deduction. Ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini. Yang pertama, meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada dunia usaha dan industri. Yang kedua, menyederhanakan proses administrasi dan pendaftaran di sistem OSS. Yang ketiga, menjalin kemitraan lebih erat antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan vokasi. Yang keempat, melakukan evaluasi berkala untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif.